kembali lagi bersama saya Misbahul Anam, mahasiswa dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar kelas Kimpol. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar dan remedial teaching. Yang pertama, saya akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar. Apa sih diagnosis kesulitan belajar itu? Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk mengetahui kesulitan belajar dengan cara mengumpulkan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin, sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan dan mencari pemecahannya. Tahapan-tahapan diagnosis terbagi menjadi 3 macam. Pertama, general diagnosis. Yang kedua, analisis diagnosis. Dan yang ketiga, psychological diagnosis. Pembahasan kita yang kedua adalah faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi 2 macam. Pertama, faktor internal siswa, dan yang kedua, faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa bisa kita katakan sebagai faktor yang timbul dari dalam diri siswa sendiri. Sedangkan faktor eksternal siswa adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa tersebut. Dan pembahasan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kasus kesulitan belajar, menandai siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar dengan cara menghimpun dan menganalisis catatan-catatan hasil belajarnya secara langsung ataupun tidak langsung, serta menafsirkan hasil belajarnya menggunakan PAP ataupun PAN. Dan pembahasan kita yang keempat yaitu mengambil kesimpulan dan membuat rekomendasi dari pemecahannya. Nah, jika ternyata mayoritas siswa nilainya tidak dapat mencapai kriteria lulus, kita dapat menyimpulkan bahwa kelas tersebut patut diduga sebagai kelas yang mengalami kasus kesulitan belajar tersebut. Nah, jika kelemahannya menyeluruh dan bersumber kepada kurikulum dan ataupun sistem pengajaran, maka perlu diadakan pengajaran khusus. Sebagai apa? Sebagai pengayaan atau remedial, sampai siswa tersebut pengetahuannya ataupun keterampilannya bisa terpenuhi. Dan penjelasan selanjutnya mengenai remedial teaching. Pertama, yaitu konsep pengajaran remedial teaching. Konsep pengajaran remedial teaching adalah suatu pengajaran sebagai upaya untuk menciptakan dan mengembangkan kemampuan dan bakat pada diri siswa, sehingga bila mana ada siswa yang nilainya tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, siswa tersebut dengan diadakannya remedial teaching akan memenuhi kebutuhan nilai yang diharapkan. Dan yang kedua yaitu mengenai
prosedur pelaksanaan pengajaran remedial cicil. Menelaah kembali kasus dengan permasalahannya. Dan yang kedua, menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut cepat teratasi. Dan yang ketiga, layanan bimbingan konseling. Dan yang keempat, melaksanakan pengajaran remedial yang telah teratur sebelumnya. Dan poin yang ketiga yaitu strategi dan teknik pendekatan pengajaran remedial. Pertama, bersifat kuratif. Dikarenakan bersifat kuratif jika dilakukan setelah program pertama telah selesai dilakukan. Dan yang kedua, bersifat preventif, yaitu ditujukan kepada siswa tertentu yang dikategorikan sebagai siswa yang mengalami kasus kesulitan belajar. Dan yang ketiga, bersifat pengembangan, melakukan pendekatan selama proses pembelajaran berlangsung. Itu bisa dikategorikan sebagai pendekatan yang bersifat pengembangan. Dan yang keempat, evaluasi pengajaran remedial. Tujuan evaluasi untuk apa? Untuk menunjukkan seberapa jauh pemahaman siswa yang didapat selama pembelajaran berlangsung. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.